Haleluya. Mari kita belajar tentang firman Tuhan, yaitu unsur-unsur yang penting dalam satu perkawinan yang berhasil. Di sini saudaraku, kita membaca firman Tuhan 1 Korintus 13. Mari kita baca bersama-sama 1 Korintus 13. Mulai dari ayat 1 sampai seterusnya, sampai ayat 13 juga ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagi segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, aku tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin satu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dan tidak sempurna. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar di antaranya ialah kasih. Nah, di sini saudaraku, Paulus berkata bahwa yang paling besar dari semuanya itu adalah kasih. Saudara yang terkasih, apa yang membedakan kita dengan orang lain yang tidak memiliki kasih? Itu adalah perbedaan kita, saudaraku. Orang lain tidak memiliki kasih, tapi kita memiliki kasih. Kenapa kita memiliki kasih? Karena kita percaya akan Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia telah memiliki kasih. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kenapa Tuhan datang ke dunia ini? Karena dia mengasihi dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu makanya disebutkan di sini dalam Korintus 13, apapun yang kita lakukan kalau kita tidak memiliki kasih, tidak ada artinya. Oleh karena itu, dalam berumah tangga diperlukan kasih, mengasihi teman hidup kita yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Mari kita kasihi dia dengan kasih Tuhan. Saling mengasihi antara istri dan suami. Jika terjadi saling mengasihi, saling melengkapi dengan kasih, maka segala sesuatu yang diperbuat, ketika ada kesalahan, maka kasih itulah yang menutupi. Ketika sesuami melakukan kesalahan, kasih yang menutupi. Begitu juga dengan jika istri melakukan kesalahan, kasihlah yang menutupi, sehingga terjadi yang namanya kasih yang menyempurnakan. Mari kita baca di sini. Janji nikah ialah janji yang mengikat dua orang. Janji Tuhan kepada umatnya seperti janji nikah. Yehezkiel 16 ayat 8 tambah ayat 60. Ya, boleh dibaca di sana ya. Hubungan Tuhan dengan umatnya didasarkan atas karakter-karakter Tuhan sendiri, dan karakter-karakter inilah yang menyebabkan dengan teguh Tuhan memegang janjinya pada umatnya. Nah, di sini disebutkan bahwa Tuhan membuat janji kepada manusia didasari oleh karena kasih. Ya. Mari kita belajar bagaimana ikatan
perkawinan tersebut berhasil sesuai pola Tuhan. Mari kita belajar, saudaraku. Yang pertama adalah, apa arti janji? Janji ialah suatu persetujuan yang resmi, yang sungguh-sungguh, yang mengikat, yang dibuat dua pihak atau lebih. Dalam perjanjian lama, perkataan janji artinya ikatan. Nah, di sini dikatakan bahwa janji ialah suatu persetujuan yang resmi, yang sungguh-sungguh mengikat, yang dibuat dalam dua pihak atau lebih. Janji itu, saudaraku, dimana ketika seseorang berjanji kepada temannya atau sesiapapun, ya, dia harus menepatinya. Kalau dia tidak menepatinya, dia berdosa. Nah, Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa ia akan memberkati keturunan daripada Abraham. Oleh karena itu, dia memegang janjinya, saudaraku. Walaupun bagaimana tegar tengkuknya bangsa Israel yang sangat keras kepala, saudaraku, tapi dia tetap memberkati bangsa itu. Walau kerap kali bangsa Israel mengecewakan dia, tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka, tetap sabar kepada mereka karena dia telah berjanji. Itulah kuatnya janji tersebut, saudaraku. Oleh karena itu, di dalam pernikahan kita, saudaraku, tidak ada pernikahan yang sempurna, saudaraku. Tidak ada. Bapak Gembala sidang kami berkata bahwa pernikahan yang sempurna itu tidak ada. Dimanapun dicari tidak ada. Karena kita masih memiliki daging. Daging itu memiliki keinginan-keinginan. Jadi ketika terjadi kesalahan terhadap istri kita, atau suami kita melakukan kesalahan, ini bagi istri, ya, dan bagi suami, jika istri melakukan kesalahan, ya mari kita saling memaafkan, karena kita sudah berjanji akan mencintai dan menyayangi dan akan selalu bersama untuk selama-lamanya, di hadapan pasangan kita, di hadapan orang banyak, di hadapan orang tua kita, saudaraku, terlebih di hadapan Tuhan. Nah, sama seperti Tuhan tadi, karena dia telah berjanji kepada Abraham akan memberkati keturunannya, maka sedegil apapun bangsa Israel, dia tetap sabar menghadapi bangsa Israel ini, walau beberapa kali dia dikecewakan, saudaraku. Jadi oleh karena itu, begitu juga dengan kehidupan berumah tangga. Apalagi, saudaraku, pasangan kita mengasihi kita, kita pun kita tahu kita mengasihi dia. Jadi terjadi pun kesalahan, saling memaafkanlah, saling mengampunilah, ya. Jadi tidak ada yang perlu kita besar-besarkan. Ada pepatah berkata, kesalahan besar mari kita kecilkan, kesalahan kecil mari tiadakan. Itulah pentingnya bagi kita, saudaraku, kasih, yaitu kasih menutupi kesalahan, ya. Mungkin saja, saudaraku, pasangan kita melakukan kesalahan kepada kita, ya mungkin kesalahannya memang fatal. Nah, itu ada kalanya terjadi seperti itu. Nah, mari mengampuni. Ya, kesalahan itu ya tetap kesalahan gitu, tapi orangnya kita ampuni, orangnya kita kasihi. Mari kita baca yang kedua, bagaimana janji Tuhan pada umatnya. Tuhan bersungguh-sungguh pada janjinya. Dalam kitab Pengkhotbah berkata, jangan anggap enteng sumpahmu atau janjimu. Jadi jika Tuhan berjanji, ia tidak bermaksud membatalkannya, tapi untuk berjalan selama-lamanya. Jadi di sini, saudaraku, sangat menarik, ya, bahwa ketika kita berjanji maka akan berjalan tuh selama-lamanya, saudaraku. Karena ketika Tuhan berjanji, saudaraku, maka janji Tuhan itu akan berjalan tuh selama-lamanya. Seperti firman-Nya, saudaraku, dan firman-Nya adalah janjinya. Maka ketika Tuhan berjanji, maka akan berjalan tuh selama-lamanya. Kita bisa melihat, saudaraku, firman-Nya dalam perjanjian lama atau perjanjian baru, semuanya itu adalah janji Tuhan, maka akan digenapi bagi kita. Oleh karena itu, sebuah janji antara Tuhan dengan manusia ada mulai dari dahulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya, karena firman Tuhan itu akan kekal untuk selama-lamanya. Yang ketiga, kita baca sifat-sifat Tuhan yang menyebabkan ia berjanji pada manusia dan memegang janjinya tersebut, yaitu karena yang pertama, karena kasih Tuhan. Nah, apa yang menyebabkan Tuhan berjanji, saudaraku, kepada kita manusia? Karena Tuhan mengasihi kita, saudara. Makanya dia berjanji akan selalu ada untuk kita. Oleh karena itu, ketika kita membuat suatu perjanjian dalam pernikahan, karena kita mengasihi pasangan kita, saudaraku, makanya kita membuat janji. Janji bukan hanya dijanji kepada pasangan kita, tapi kita berjanji di hadapan orang-orang banyak, terlebih di hadapan Tuhan, saudaraku. Yang kedua, karena kesetiaan Tuhan, sabar, setia kepada kita.
Dan yang ketiga adalah pengampunan Tuhan. Dan yang keempat adalah tidak memikirkan diri sendiri. Mari kita baca apa yang dimaksud kasih Tuhan, yaitu Ulangan 7 ayat 6-9. Mari kita baca. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu, memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil di antara segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari Firaun, Raja Mesir. Nah, saudaraku, di sini saudaraku kita membahas tadi bagaimana Tuhan mengasihi bangsa Israel bukan karena bukan karena kehebatan bangsa Israel ya. Kita semua orang tahu bahwa gimana tegar tengkuknya orang Israel. Tegar tengkuk itu kalau bahasa Bataknya saudaraku jugun, saudaraku. Bangsa Israel ini saudaraku bahasa karonya bisa dibilang gutul, saudaraku. Tapi Tuhan mengasihi mereka karena Tuhan telah berjanji kepada nenek moyangnya. Tuhan sangat mengasihi nenek moyang mereka, yaitu Abraham. Itulah menyebabkan Tuhan mengasihi mereka juga keturunannya, saudaraku. Pepatah berkata, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Jadi ketika orang meninggal, yang dikenang adalah apa yang telah diperbuatnya. Begitu juga dengan karena begitu salehnya, begitu Tuhan sangat mengasihi Abraham, sehingga keturunannya pun Tuhan kasihi. Walau begitu jugulnya, saudaraku, begitu gutulnya, saudaraku, ya, pembangkang, saudaraku. Tapi Tuhan tetap mengasihi mereka karena Tuhan begitu mengasihi nenek moyang mereka, yaitu Abraham, saudaraku. Yang kedua, kesetiaan Tuhan. Ulangan 7 dan 9, saudaraku. Tuhan setia kepada bangsa Israel sehingga membawa bangsa Israel mulai dari tanah perbudakan selalu menuntun mereka sampai kepada tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, saudaraku ya. Jadi mari kita baca Ibrani 6 ayat 16-19, saudaraku. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengukuhan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian keputusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudaraku, Tuhan sungguh-sungguh setia ya. Sehingga ketika kita berjanji, saudaraku, ada saksinya, yaitu Tuhan di sana yang tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita, yaitu di depan kita Tuhan adalah menjadi sauh yang kuat, saudaraku, yang tidak akan mungkin mengingkari janjinya, yaitu akan melakukan suatu tindakan kepada orang yang mengingkari janjinya, saudaraku ya. Jadi Tuhan adalah setia kepada kita, setia dalam segala hal, setia dalam perkataannya. Dia berkata setia, dia setia akan membawa kita ke dalam sebuah kehidupan yang lebih harmonis, kehidupan yang lebih bagus lagi ketika kita mengikuti firman-Nya. Tapi ketika kita memberontak, ya dia tetap setia, saudaraku, dengan perkataannya, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari pemberontakan kita, saudaraku ya. Kita melihat yang ketiga, yaitu pengampunan Tuhan. Tuhan dapat mempertahankan kesetiaannya kepada janji-janjinya karena Ia selalu siap sedia mengampuni dosa manusia. Mazmur 130 ayat 4 berkata, saudaraku, tetapi kepadamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Wow. Jadi ini, saudaraku, ayat sangat luar biasa, saudaraku. Kita katanya ditakuti orang karena Tuhan mengampuni kita, saudaraku. Jadi kita dari gembala-gembala yang membawa kita mulai dari lahir baru sampai kita bertumbuh dalam kerohanian, ya kita semakin dikasihi Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, saudaraku. Kenapa? Di mana kita lahir baru, saudaraku? Di mana kita mengenal, saudaraku, kerohanian dan bertumbuh, saudaraku? Melalui perantaraan Dia, saudaraku, kita telah mendapatkan, saudaraku,
pengertian keselamatan daripada Tuhan. Mari kita lihat lagi, tidak memikirkan diri sendiri. Filipi 2 ayat 7 sampai 8. Di sana Tuhan tidak memikirkan diri sendiri. Demikian Allah mengasihi dunia ini sehingga Ia telah mengorbankan dirinya sendiri untuk dapat memberikan perjanjian kepada manusia. Nah, saudaraku, mari kita baca Filipi 2 ayat 7 sampai 8. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadikan sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dahulu saudaraku, sebelum perjanjian baru, ketika orang saudaraku melakukan pencurian, maka tangannya harus dipotong. Kira-kira seperti itu hukum dahulu saudaraku ya. Jadi ketika ingin melakukan pengampunan dosa, harus mengorbankan segala sesuatu apapun, lalu dibawa kepada imam-imam kepala. Dahulu kala saudaraku, sebelum Tuhan saudaraku memberikan sebuah kasih karunia, apapun yang dilakukan manusia harus ditebusnya saudaraku sendiri. Tidak ada penembusan mereka saudaraku. Kasih Tuhan ada sama mereka saudaraku, tapi tidak ada penebusan. Tetapi kita saudaraku, kita telah ditebus oleh Tuhan. Apapun kesalahan kita saudaraku, Tuhan tebus saudaraku. Ditebus Tuhan kita saudaraku ya. Dikasihi Tuhan kita, diampuni Tuhan kita saudaraku. Jadi tidak ada lagi kita harus membawa korban untuk menebus dosa, korban ini, korban itu, karena Tuhan Yesus telah berkorban di kayu salib saudaraku. Nah, siapa yang berkorban di sana? Ya Tuhan sendiri saudaraku. Dia mengorbankan dirinya jadi sama seperti manusia saudaraku. Dia setia saudaraku ya. Jadi itu makanya saudaraku di sini berkata, demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga Ia mengorbankan Dia sendiri untuk tetap memberikan perjanjiannya kepada manusia. Nah, ketika dahulu saudaraku Dia berjanji saudaraku akan memberikan pengampunan kepada umat manusia, dinubuatkan saudaraku akan memberikan Mesias saudaraku untuk menyelamatkan manusia, yaitu Dia sendiri saudaraku. Dia tidak memikirkan diri sendiri. Dia sebenarnya penguasa di bumi dan di surga saudaraku, tapi Dia merendahkan dirinya, datang ke dunia saudaraku untuk menebus segala dosa-dosa manusia saudaraku. Dia tidak memikirkan diri sendiri, Dia merendahkan dirinya sendiri saudaraku. Bagaimana seorang raja, karakter-karakter di atas saudaraku menjadi satu ikatan perkawinan yang berhasil saudaraku.